Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi'adadi ad-du'at al-aqwiya al-mujahidin bidinihi al-qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi anzala al-furqan lisanan arabiyyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'antu lahum mastata'tum min quwwah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftah amla syaitan. Rawahu Muslim. Para mu'takifin mu'takifat yang dimuliakan Allah, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam dua tempat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah tentang terjemah Amr bin Uthman Al-Makki. Intinya bahwa hadis ini adalah sahih. Kalau dari sisi sanadnya ini juga semuanya baik, mulai dari Syekh Muslim Abu Bakar bin Abi Syaibah, kemudian Syekh Muslim Ibnu Numair, kemudian Abdullah bin Idris, juga sampai kepada Al-A'raj. Semuanya menurut Al-Maqdisi al-jam'u baina rijalin as-sahihin, artinya para perawinya adalah orang-orang yang sahih, yang kuat. Nah, ini tentang hadis al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Artinya bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan setiap mukmin itu ya baik, artinya punya kebaikan. Mukmin yang kuat punya kebaikan, mukmin yang lemah juga punya kebaikan. Tetapi kebaikan dan kadar kebaikan mukmin yang kuat jauh lebih banyak dibandingkan kebaikan mukmin yang lemah. Ya, kalau mukmin yang kuat tentunya banyak manfaatnya ya, dalam berbagai sisi. Pertama kaitannya dengan definisi dan kedudukan kekuatan itu sendiri. Bapak Ibu saya muliakan, ya, ibu-ibu juga senang yang kuat, ya, bapak-bapak juga senang yang kuat. Kalau yang lemah itu sakit dulu. Ya, kalau yang kuat kerja keras apa segala macam ya membawa beban berat ya, jadi pemimpin dan sehingga itu kuat itu akan banyak bermanfaat. Jadi yang dimaksudkan kekuatan di sini al-mu'minul qawi, kekuatan di sini adalah bukan sekedar kekuatan jasmani. Sebab di belakang kekuatan jasmani itu ada kekuatan jiwa, ada kekuatan rohani. Juga bukan sekedar kekuatan materi, tapi kecerdasan yang kuat, kesehatan yang tahanan tubuhnya kuat. Semuanya
adalah kekuatan secara umum. Jadi mukmin yang kekuatannya secara umum bagus itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun semuanya dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, masalah kedudukan kekuatan itu. Yang pertama, memang kita diperintah oleh Allah untuk menyiapkan kekuatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau Bapak Ibu mau diserang oleh orang, mau ada yang mukul, minimal kira-kira Bapak Ibu kan ancang-ancang untuk menghindar, atau memang langsung melawan, minimal menangkis dan seterusnya. Itu mukmin yang sadar. Betul kan Pak? Kalau akan ada orang yang mau mukul Bapak kan mesti berusaha untuk menangkis, minimal melindungi diri dari serangan itu. Itu mukmin yang sadar. Sekarang, kalau Al-Quran memberitahukan bahwa setan akan menyesatkan kita semuanya, apa ancang-ancang Bapak? Sudah jelas, setan berkuar-kuar ketika dikeluarkan dari neraka, dari surga, apa? La ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan semuanya. Ancang-ancang Bapak apa? Kalau setan dan pengikutnya mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah menegaskan, dan Allah Maha benar dengan firman-Nya, mereka senantiasa menginginkan untuk memadamkan cahaya agama Allah. Itu terus-menerus ingin memadamkan cahaya agama Allah. Kalau ada sinar agama Allah itu akan terang benderang, pasti akan dipadamkan. Sudah jelas itu firman Allah, benar. Tapi benteng Bapak apa? Persiapan Bapak apa? Tenang-tenang saja, cuma ceramah di masjid. Kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa kadal faqru ayyakuna kufran, bahwa kemiskinan itu hampir-hampir dekat dengan kekufuran. Terus persiapan Bapak supaya tidak dekat dengan kekufuran apa? Kalau orang waras, bukan saya menuduh enggak waras Pak, pasti dia akan siap-siap. Kalau dikatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan senantiasa memerangi kamu sekalian. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai kamu sekalian murtad dari agama kamu sekalian, kalau mereka mampu. Itu Al-Quran bilang. Terus Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Ancang-ancangnya apa? Pak, merasa enggak? Ancang-ancangnya apa? Minimal kita itu membentengi diri kita supaya aman. Maka Islam yang pondasinya akidah, tiang-tiangnya adalah ibadah, kemudian isinya ini sistem-sistem hukum Islam itu adalah berbagai macam aturan-aturan tentang ya sistem agama. Kemudian pengamannya itu ada pengamannya, ini supaya tidak hancur, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada perjuangan dengan harta, dengan jiwa, dengan tabligh, taklim dan sebagainya dan lain-lainnya. Terus kita ini apa yang dilakukan ketika ada kata-kata dalam Al-Quran? Seharusnya kita ini ketika Al-Quran berbicara seperti itu, artinya kita siap-siap.
Contoh lain, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu sekalian merasa rendah, merasa hina. Wala tahzanu, jangan bersedih. Sesungguhnya kamu sekalian itu lebih unggul. Lebih unggul. In kuntum mu'minin, bila kamu sekalian mukmin. Artinya kalau kita tidak unggul bidang ekonominya, tidak unggul bidang pendidikannya, tidak unggul bidang budayanya, tidak unggul di bidang ya macam-macam, mungkin politiknya, berarti ada problem dalam keimanan kita barangkali. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu Al-Qur'annya menyebutkan begitu. Nah sekarang, diperintahkan kita ini melalui hadis tadi bagaimana menyiapkan kekuatan. Mohon maaf ibu-ibu yang di belakang yang ngaji jangan keras-keras. Ya, mohon maaf. Yang kedua, kita disuruh berlindung dari semua sebab kelemahan. Disuruh berlindung dari semua sebab kelemahan. Bagaimana? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal ajzi, dari kelemahan. Kita diwajibkan untuk berdoa seperti itu kalau ingin menjadi orang yang kuat. Disuruh berlindung untuk itu. Mengapa? Rasulullah SAW menyatakan begini. Sebentar, hadisnya ingin saya terjemahkan terlebih dahulu. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minil dha'ifi, dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, apa artinya? Pada setiap mukmin, baik yang kuat ataupun yang lemah, memiliki kebaikan di hadapan Allah. Semuanya punya kebaikan, hanya kadar kebaikan mukmin yang kuat lebih banyak, dan kecintaan Allah kepada mukmin yang kuat lebih banyak dibandingkan kecintaan Allah terhadap mukmin yang lemah. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah lebih banyak, harus menjadi mukmin yang kuat. Kuat ekonominya, kuat pendidikannya, kuat jasmaninya, kuat rohaninya, kuat tilawahnya, dan kuat semuanya. Begitu. Kemudian perintahnya untuk menjadi yang kuat itu Rasulullah memberikan 4 di sini. 4. Ihris ala ma yanfa'uk. Usahakan untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat saja. Jadi kamusnya mukmin itu perilakunya, ucapannya, pikirannya, semuanya yang bermanfaat saja. Tidak pernah memikirkan yang negatif. Tidak pernah melakukan sesuatu yang negatif, semua yang manfaat saja. Wasta'in billah, yang kedua, minta tolonglah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolonglah hanya kepada Allah. Kalau minta tolong sama orang, mau ingin jadi bupati, minta tolong pada orang, minta biaya pada orang, ditekan setelah jadi oleh yang membiayai. Ingin jadi anggota DPR, minta biaya sama orang, ditekan oleh yang membiayai. Nanti kalau ini begini-begini ya begitu. Tetapi kalau dari sendiri tidak ada yang bisa menekan. Wasta'in billah, minta tolongnya hanya kepada Allah. Ini hadis ini. Wala ta'jas, dan jangan merasa lemah.
minder apa itu nggak ada. Wa in asabaka syai'un, bila kamu ditimpa sesuatu musibah atau apa, fala taqul, jangan mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, wah kalau saya melakukan ini saya akan begini nih. Wah kalau dulu saya masuk fakultas kedokteran, saya jadi dokter terkenal ini itu kaya. Gak usah, sekarang realistis saja bicara itu. Bapak jadi apa sekarang? Dulunya nggak sekolah ya sudah nggak apa-apa. Kalau sekolahnya dulu bahasa Arab ya sudah, itu nikmati saja. Kalau dulunya ekonomi ya biar jadi ekonom saja yang baik, begitu saja. Nggak usah. Wah dulu kalau saya begini, itu nggak boleh itu dalam Islam itu. Oh dulu kalau nikahnya sama itu barangkali begini. Lu aja ngomong nggak usah. Ngomong itu, fala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan katakan kalau saya melakukan ini pasti akan begini. Walakin, tetapi yang harus dikatakan kul, katakan qadarullah, ini adalah ketentuan dari Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang dikehendaki oleh Allah akan dia lakukan. Fa innalau, mengapa tidak boleh kalau untuk mengatakan kalau yang masa lampau dibilang kalau, kata Rasulullah, fa innalau taftah amal syaitan, karena kata-kata jikalau itu membuka perbuatan setan, tidak mengakui takdir, tidak punya keimanan nantinya terhadap takdir. Jadi Bapak yang saya sampaikan hadisnya tegas itu, ya, tegas sekali. 4 langkah, tapi itu bisa dijabarkan. Manfaatnya, mengapa kita ini kemudian wajib memiliki dan menyiapkan generasi berkekuatan? Satu, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, bahwa keberanian di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar itu hebat keluarga. Jadi kalau berani amar ma'ruf nahi mungkar beda dengan orang yang tidak berani. Kalau bapak orang kuat, kemudian di depan ada orang minuman keras. Kalau orang kuat langsung, jangan di sini. Nah itu kan kuat. Kalau yang lemah, malahan lewat di depannya saja nunduk lagi, karena nggak punya kekuatan. Beda. Seperti yang dilakukan oleh Abi Hazm terhadap Abdul Malik bin Marwan bin Khalifah Bani Umayyah. Tegas, tidak mau nunduk kepada penguasa. Izzuddin bin Salam dengan terhadap Zahir Bebres di Mesir ini juga tegas, berani menyampaikan apa tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ibnu Taimiyah terhadap Ghazan At-Tatari juga tegas. Ini panjang ceritanya. Bapak Ibu yang sampaikan, kalau orang kuat bisa mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar jelas. Kalau yang lemah diem aja, ilmunya kurang diem saja. Ada kemungkaran banyak diem saja. Yang kedua, mencintai perjuangan dan berani terhadap musuh kalau orangnya kuat. Lemah sakit melulu, boro-boro berani terhadap musuh. Ya, nggak punya ilmunya. Kalau belajarnya dia masih rendah, yang dihadapi punya posisi lebih tinggi, itu oleh sebab itu ini orang-orang yang kuat seperti Bilal saja. Bilal bin Abi Rabah itu seorang budak. Ketika masuk Islam diketahui oleh tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf. Kata Umayyah, ente Bilal murtad kamu, keluar dari pengikut Muhammad. Tidak. Punya kekuatan, tidak memiliki kekuatan ekonomi,
tapi kekuatan tekad, kekuatan akidah. Bilal nggak mau, sampai disiksa, dibawa ke padang pasir yang sangat panas, diterlentangkan, ditidur dengan batu besar, tetap ahad, ahad, ahad. Karena punya kekuatan akidah. Yang repot kekuatan ekonomi nggak punya, kekuatan akidah nggak punya, bahaya itu, jebol. Nah, ini kekuatan akidah. Ketika Abu Bakar lewat, Umayyah, daripada ente punya budak menyengsarakan ente, udah jual ke saya. Diberi oleh Abu Bakar, dimerdekakan, kemudian menjadi muadzinur Rasul, menjadi tukang adzannya Rasulullah SAW. Juga Abdullah bin Mas'ud melawan Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil, petisnya kecil, sehingga ada sahabat yang ketika melihat petisnya Abdullah bin Mas'ud ini ketawa, petis kecil amat gitu. Nabi marah, jangan lihat petisnya, kekuatan akidah, kekuatan tekadnya. Abu Jahal yang besar begitu dilawan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi bukan kekuatan lihat bentuknya, orangnya kecil tapi perjuangannya kuat. Ini penting. Ini pentingnya kekuatan. Kemudian orang yang kuat jasmaninya, rohaninya, ekonominya, sabar menghadapi berbagai macam ujian. Untuk menghadapi ujian perlu kekuatan. Dan ujian ini ujian di dalam melaksanakan perintah Allah, ujian untuk menjauhi larangan. Larangan-larangan yang sekarang godaan setan sangat banyak. Itu bagi orang-orang yang tidak kuat iman, wah banyak yang larut di dalam kemaksiatan. Tetapi orang yang memiliki kesabaran kuat, kekuatan, akan tabah dia. Termasuk bahwa orang yang kalau kita memiliki generasi yang kuat ini memelihara syiar-syiar Islam, itu menjadi full, melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat. Kalau yang kuat, tentunya tahajudnya ingin panjang. Ini baru panjang sedikit sudah bawa kursi. Kalau mau, tapi daripada enggak, mendingan yang bawa kursi begitu. Kalau sholat sunnah itu memang boleh duduk begitu. Ini beberapa manfaatnya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menyiapkan generasi yang berkekuatan supaya tidak hina, tidak dilecehkan orang, jumlahnya mayoritas tapi kayak buih, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka perlu melakukan langkah-langkah ini sedikit, ya, ada 12. Enggak bisa ini. Yang pertama, ini nggak bisa naik, nggak bisa naik. Baik. Jadi yang pertama, orang yang kuat itu orang-orang yang betul-betul lillah. Kalau ikhlas lillahi ta'ala menjadi kuat, tidak mudah digoda, baik dengan harta, dengan tahta, dengan wanita. Ini lillah, karena perjuangannya lillah. Kalau ada orang-orang perjuangannya bukan lillah, lemah. Bapak Ibu pernah mendengar seorang ulama, ya, yang melihat ada suatu, ini kita dalam
Ceritanya dalam kitab Idhatun Nasyi'in. Itu ada seorang ulama besar melihat di kampungnya ada pohon yang disembah orang, diberi sesajen apa ini. Dia, wah kalau begitu akan saya potong pohon itu supaya tidak ada lagi orang buat sesajen. Nah, tapi kemudian sedang berjalan sudah bawa kampak dihadang oleh setan. Ya, sebab setan itu kalau ini suka memperlihatkan sebagai seperti manusia. Setan itu menghadang sampai mau kemana? Itu mau memotong pohon itu. Mengapa? Ya itu mau buat syirik. Nah kemudian nggak bisa. Kemudian terjadilah pergumulan. Gulat kalah setan itu. Karena apa? Tujuannya lillah, kuat lillah itu. Tetapi kemudian sudah gini saja. Oke, Anda jangan tebang deh pohon itu, tapi nanti saya setiap subuh saya berikan uang dinar di sajadah Anda. Benar nih, serius nih? Ya serius. Besoknya jadi nggak jadi dipotong itu, sudah tergoda dengan materi. Betul, setelah subuh ada uang di bawah sajadahnya. Ada sehari, 2 hari, yang ketiga hari nggak ada. Ngambek. Sekarang ngambeknya karena apa? Ya, karena nggak diberi uang kan. Ingin memotong lagi, kalau ini kurang ajar, ini berdusta, saya akan potong pohon itu. Sampai di jalan ketemu lagi dengan iblis. Ente mau kemana? Saya mau potong itu. Mengapa? Ente sudah melanggar. Gulat kalah orang alim tadi. Kenapa? Karena bukan lillah. Jadi Bapak yang sebenarnya kalau kita lillah tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi kalau sudah tercemar dengan harta, dengan duit, sudah nggak pernah menang. Jadi generasi yang berkekuatan itu generasi yang lillah. Yang kedua, ini generasi yang berlepas diri dari segala kekuatan selain Allah. Segala kekuatan baik itu ya kekuatan yang membuat syirik dia, mengandalkan kekuatan harta, mengandalkan kekuatan ilmu, mengandalkan itu, bukan mengandalkan Allah, pasti kalah. Oleh itu harus berlepas diri dari semua kekuatan selain Allah saja. La haula wala quwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu setiap hari minimal 17 kali. Kalau diresapi dalam diri kita itu hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan 17 kali minimal. Wah kalau Ramadan sudah berkali-kali itu. Diikrarkan dan inti surat Al-Fatihah itu perlu dikaji. Sekali-kali mengkaji surat Al-Fatihah secara utuh. Sehingga betul-betul di dalam sholat kita ini betul-betul membayangkan kehebatan dari surat Al-Fatihah. Makanya banyak sekali ulama-ulama yang menulis tentang Fatihah ini. Rasyid Ridho sendiri surat Al-Fatihah itu sampai tebal. Ya, ulama-ulama kalau menjelaskan surat Al-Fatihah itu biasanya banyak. Ini karena apa? Ini umul kitab, induknya kitab. Induknya Al-Quran itu di situ. Yang namanya induk, ibu-ibu, bapak-bapak tahu ya induk ya. Ibu-ibu itu induk. Makanya anak-anak kalau ada apa-apa induk. Suaminya juga kalau ada apa-apa ke ibu, ke istrinya juga itu. Ya, jangan sembarangan bapak-bapak pada ibu-ibu itu. Induk itu. Ya, kalau ada anak roh, bagaimanapun juga akhirnya ke ibunya itu. Intinya. Induk Al-Quran itu makanya kalau ada apa-apa induknya. Makanya induknya itu harus difahami secara utuh full. Dan surat Al-Fatihah. Ini berlepas dari segala kekuatan saya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasta'in billah tadi.
Hanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kekuatannya, minta segala-galanya dari Allah. Yang ketiga, wala ta'jas. Tidak merasa lemah, tidak merasa minder. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang mukmin itu lebih unggul dalam segala hal. Al-Qur'annya, kitab suci paling unggul. Ajarannya seluruhnya unggul. Kewajiban-kewajibannya itu kalau kita laksanakan, kita mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Kalau kita laksanakan semua ajaran-ajarannya, bahkan yang sunnah-sunnahnya, itu secara baik menjadi manusia-manusia yang kuat. Boleh jadi karena kurang melaksanakan perintah Allah, bisa jadi lemah kita ini. Itu yang ketiga. Nggak boleh minder. Mukmin kuat. Oleh sebab itu dulu ada seorang, ya, diantaranya Syekh Abdul Halim Mahmud, itu Syekh Azhar, orangnya Buddha, tetapi punya izzah. Nggak mau kalau direndengkan duduknya sama tokoh agama lain, nggak mau. Harus depan. Saya ini unggul, mukmin. Jadi kalau dia ngomong, dia tenang aja, nggak nengok-nengok aja, punya izzah. Itu mukmin seharusnya begitu. Kalau punya kekuatan. Kalau nggak punya kekuatan, ada orang DP. Yang empat, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kalau ingin menjadi generasi yang kuat, dan kita perlu menyiapkan generasi yang kuat, selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat saja. Hal-hal yang negatif yang tidak manfaat hilangkan. Sesuatu yang membahayakan dirinya, kalau tahu membahayakan, tinggalkan. Main catur bagus kalau ahli strategi, tapi kalau bukan ahli strategi, ngabisin waktu mentang-mentang berpuasa, ayo ngabuburit nunggu maghrib, kemudian main catur, na'udzubillah min dzalik, menghabiskan waktu itu sangat mahal. Bayangkan Pak, kalau baca doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat, berapa detik? Nggak sampai setengah menit. Setengah menit harganya kebaikan sejumlah mukmin yang hidup saat ini. 2 miliar kebajikan karena mendoakan mukmin yang dari ujung ke ujung. Dari Maroko sampai Maroke didoakan semuanya mukmin. Allahumma ighfir. Ya Allah, ampunilah mukmin laki-laki dan mukmin perempuan seluruhnya. Kebaikan apa yang lebih dari itu? Hebat kan? Apalagi sedang berpuasa, apalagi malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Bapak Ibu, sholat qobliyah subuh tadi berapa detik sih? Paling 2 menit, 3 menit. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh yang begitu mahal sekali. Dengan seluruh isi dunia masih hebat qobliyah subuh. Kok masih ada yang meninggalkan qobliyah subuh? Na'udzubillah min dzalik. Makanya qobliyah subuh kalau ketinggalan, keburu-buru, bisa diqodho. Saking mahalnya itu. Di sini, ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena yang bermanfaat saja harusnya. Karena mahal, waktu itu mahal. Pernah terjadi, Harun Ar-Rasyid itu sakit, punya dokter spesialis. Dokter spesialisnya ini menyatakan begini, Tuan ini secara medis, bukan kehendak Allah, secara medis tidak bisa sembuh kecuali menggunakan obat ini, kata dokternya. Tapi obat ini
Kalau Anda mau tukar dengan separuh daripada kekuasaan Anda, coba. Sehat itu ternyata mahal sekali. Kok kemudian ketika sehat tidak digunakan waktunya untuk yang bermanfaat? Nah, ini makanya mengapa mukmin banyak yang lemah, karena ini banyak melakukan hal-hal yang negatif. Baca WA terus-terusan, habis waktunya. Buka YouTube, ini itu, ngirimkan sesuatu yang membuat orang menghilangkan waktunya, itu bisa berdosa. Makanya kalau ngirimkan WA itu yang bermanfaat saja. Kalau yang nggak bermanfaat jangan. Takut kita kena dosa. Ingat Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, bahwa semua yang kita lakukan dan pengaruhnya itu akan ditimpakan kepada kita. Kalau baik menjadi baik, kalau bahaya menjadi maksiat. Jangan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngobrol kesana kemari yang gak ada fokusnya, apalagi debat yang gak ada ujungnya. Debat masalah isbal, ribut, terus-terusan. Ngapain? Sudah jelas ulama itu, Imam Syafi'i dan mengikutnya mengatakan isbal itu tidak haram kalau bukan khuyala. Sudah gak usah ribut lah. Sampai mengikuti sini Syekh ini silakan, mau mengikuti Imam Syafi'i silakan. Ribut aja, habis waktunya. Masalah-masalah khilafiyah ngapain diributin? Jadi selalu melakukan yang bermanfaat saja akan kuat. Lemah kita ini kalau banyak hal-hal yang tidak kuat, yang tidak bermanfaat dalam diri kita. Artinya energi yang kita kumpulkan itu energi negatif dulu kalau yang tidak manfaat. Kumpulan dari energi negatif lemah. Yang kelima, generasi yang kuat itu adalah generasi yang melaksanakan semua yang fardu dan memperbanyak yang sunnah. Yang fardu sudah jelas dilaksanakan, tapi yang sunnah diperbanyak. Kalau bisa minimal 80% begitu. Ya, kalau 100% banyak yang nggak kuat. Yang sunnahnya Pak, kalau yang wajib full. Tetapi yang sunnahnya kalau bisa 80%. Kalau nggak kuat ya yang 60%. Maksudnya 60% itu kalau Quran itu setiap bulan khatam. Tetapi nggak kuat ya minimal 60%. 18 juz lah begitu satu bulan. Kan sedang-sedang aja tuh. Kalau bisa naik lagi 24 juz bagus gitu. Apalagi kalau khatam setiap bulan, luar biasa. Itu manusia yang kuat gitu. Yang keenam, kalau ingin kuat umat ini hidupnya sederhana. Karena hidup sederhana itu akan tahan. Ketika dalam kondisi yang berat juga tahan karena biasa hidup sederhana. Maka Rasulullah SAW hidupnya sangat sederhana. Dan diperintahkan kita itu hidup dengan merasa qanaah, cukup dengan apa yang ada, sehingga tidak nafsu terhadap masalah dunia. Dan orang yang paling kaya itu orang yang paling qanaah. Kata Imam Syafi'i di dalam sebuah ungkapannya yang indah. Imam Syafi'i ini syair-syairnya hebat. Bahkan kalau tidak diarahkan kepada usul fikih, tidak diarahkan kepada fikih, beliau ini, ya beliau ahli hadis, ahli fikih, ahli segala macam. Tetapi ahlinya itu pertama kali itu beliau kan orang turunan Quraisy, sehingga bahasa Arabnya paling bagus dia dalam masalah bahasa Arabnya. Nah beliau itu syair-syairnya indah sekali, sehingga punya diwan, kumpulan syair namanya Diwan Asy-Syafi'i. Di antara kata-katanya,
idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Paham Bu? Paham? Alhamdulillah paham. Tapi untuk menguatkan pemahaman saya terjemah. Idza ma kunta dza qalbin qanu, bila Anda memiliki hati yang serba puas, wa anta wa malikud dunya sawa. Anda dengan pemilik seluruh dunia ini sama. Jadi orang kaya sehebat apapun itu bisa dikalahkan oleh orang yang hidup sederhana tapi puas. Coba orang-orang kampung kita tuh ya tidak punya apa-apa, sederhana sekali, makan apa adanya, tetapi sholat jamaahnya rajin, masih sempat ikut majelis ilmu. Itu mereka ikut jamiahan, sangat luar biasa, dengan hati yang puas. Ini sudah banyak harta yang masih nggak puas juga, ya, sudah punya mobil, punya rumah, masih masalah dunia itu mungseng aja, bahasa Jawa itu. Terlalu, kalau orang-orang ngaji kitab kuning ngerti itu makna mungseng itu, ya, bahasa Jawa kuno itu. Artinya selalu tamak, yang hamid, itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, sederhana hidupnya. Kita tanamkan pada anak cucu kita hidup sederhana. Bukan sederhana itu miskin. Sederhana itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya kalau Bapak sebagai dirut perusahaan, kalau seandainya mengajukan tender pakai sepeda butut kan dicurigai, ini punya modal enggak ini? Ya perlulah itu, kalau diperlukan seperlunya saja. Itu seorang muslim. Kalau seandainya Bapak perlu perusahaan kerja itu jauh supaya tidak sakit, pakai mobil. Jangan mudah saudara pakai motor gitu sampai rumah sakitnya 3 hari kan nggak benar itu. Sebetulnya kata-kata sederhana itu bukan kere. Tapi yang lebih mewah-mewah itu enggak. Ingat mewah itu apa Pak? Kalau kita menginginkan sesuatu, langsung seluruh yang keinginannya itu dipenuhi, itu mewah. Yang diharamkan Islam. Ingin ini langsung, ingin ini enggak ditahan. Sudah jelas punya baju cukup. Orang ingin, wah ini beli lagi. Sampai punya baju sampai 2 lemari. Mendingan bagi-bagi supaya tidak kena hisab banyak-banyak. Hidupnya sederhana. Kalau ingin kuat, juga tidak mudah untuk diijon. Pernah saya cerita di sini tentang ijon. Banyak orang yang karena kebutuhannya berlebih sehingga bisa diijon. Diijon gimana Pak? Dibeli duluan. Mau jadi dokter di Amerika, nggak punya duit, nih saya pilih biayanya nanti kembali gini. Itu sudah diijon, nggak punya kemerdekaan itu orang yang diijon itu. Ingin jadi wali kota diijon, nih saya biayai dulu ya, tapi nanti proyek-proyeknya, nah itu kan sudah nggak punya kemerdekaan karena sudah diijon. Dan banyak manusia diijon sekarang ini. Yang ketujuh, ini mempelajari kehidupan para ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ini ulama terdahulu. Bukan salaf ulama sekarang, bukan. Ulama terdahulu dari para sahabat, para tabi'in. Bagaimana Imam Syafi'i? Bagaimana Imam Ghazali? Kalau Imam Ghazali masih sudah tapi masih termasuklah orang-orang terdahulu itu. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, ulama sangat luar biasa, mujtahid,
Tapi seorang khalifah hidupnya sederhana. Sebelum jadi khalifah memang hidupnya agak mewah Umar bin Abdul Aziz. Tapi setelah jadi khalifah sebagai top leader, panutan saat itu sangat sederhana. Bahkan perhiasan-perhiasan yang pernah dimiliki oleh istrinya yang di rumahnya diberikan semuanya ke Baitul Mal ketika jadi khalifah. Oh, kalau pemimpin kita ketika jadi top leader kemudian serahkan semuanya, hebat sekali. Ulama-ulama terdahulu begitu hidupnya. Yang kedelapan, supaya kuat, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah selalu merenungi diri dan alam. Alam ini ciptakan luar biasa. Coba, orang Indonesia ini kan orang-orang yang alhamdulillah dari ujung Papua sampai Aceh itu kan banyak orang azan. Setiap negara yang di atasnya banyak orang azan, ternyata di bawahnya itu kekayaan luar biasa. Emas itu tidak seberapa harganya dibandingkan dengan uranium. Uranium mahal. Ada sekarang ini ditemukan di Indonesia zat atau satu mineral yang lebih mahal daripada uranium, 40 kali lipat uranium. Kemampuannya untuk nuklirnya 40 kali lipat, dan ada di Indonesia. Mungkin belum tahu namanya bapak-bapak. Namanya thorium. Ada itu, kaya. Walaupun penduduknya banyak yang miskin. Yang kedelapan, yang ini menuruni alam, diri dan alam. Kalau kita sering menuruni diri kita, sudah diberikan hidup yang sangat mahal, kok kemudian digunakannya untuk yang sia-sia, untuk ngobrol, untuk nonton TV, untuk Masya Allah. Nih, makanya termasuk yang iktikaf itu. Kalau iktikaf itu jangan saja baca WA dulu, sudah iktikaf. Tapi yang di iktikaf itu hanya sholat. Sholatnya sudah sholat duha, masih boleh sholat, masih sampai sekenyangnya. Apa? Sholat sunnah mutlak. Mau berapa ribu rakaat sampai sekenyangnya. Jangan buka WK, capek ganti tilawatul Quran, capek zikir istighfar. Tidak ada yang namanya yang kosong. Yang ke-9, sudah syuruk ya, sudah syuruk. Yang ke-9, menuntut ilmu dan menghadiri majlis ilmu. Mengapa? Menuntut ilmu itu wajib. Tilawatul Quran itu sunnah. Makanya kalau ada majlis ilmu, dulukan majlis ilmu daripada tilawatul Quran. Majlis ilmu itu fardu. Tilawahnya itu sunnah. Hanya Imam Malik kalau di bulan Ramadan biasanya mengkajinya hadis, beliau mengkhususkan Al-Quran. Tapi sunnah-sunnah gitu loh. Ya, lebih mengenalkan kepada Al-Quran. Memang tilawatul Quran itu lebih afdal daripada puasa. Istilahnya dalam amalan-amalan yang sunnah lainnya paling afdal di bulan Ramadan itu. Dengan amalan sunnah lainnya. Kalau dengan fardu enggak. Dengan sholat fardu, umpamanya sholat subuh dibandingkan tilawatul Quran jauh sekali. Yang fardu itu ya bisa 1000 kali lipat, yang sunnah itu masih satu fardu lebih utama. Sholat sunnah 1000 rakaat dengan sholat fardu 1 rakaat lebih afdol sholat fardu 1 rakaat. Tidak ada bandingannya, tiap-tiap. Yang fardu itu diutamakan. Kalian tahu tentang fikih prioritas. Nanti dalam usul fikih itu ada kaidah-kaidah yang mana bahwa al-muta'addi afdalu minal qasir. Ngerti Pak? Ini kaidah usuliyah. Al-muta'addi afdalu minal qasir, bahwa amalan yang bisa memiliki pengaruh banyak itu lebih afdal daripada hanya amalan yang cuma pengaruhnya pada diri sendiri.
Contoh, ya, baca istighfar bagus untuk diri sendiri. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi kemudian menuntut ilmu, bisa mengembangkan ilmunya, bisa diberikan orang lain. Ini sehingga mencari ilmu jauh lebih afdal. Makanya ulama-ulama itu sampai saat perang melawan musuh-musuh itu tetap talabul ilmi. Bawa ulama-ulama untuk mengajari ilmunya. Liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Itu posisinya. Yang 10, supaya kita kuat dan tidak terjerumus pada yang negatif-negatif yang bisa mengurangi kekuatan kita, berteman dengan orang-orang yang soleh, yang baik-baik, positif nantinya. Sebab orang soleh itu mengajaknya, kalau di bulan selain Ramadan, hari Senin yuk besok puasa, hari Kamis yuk puasa, Ayamul Bid mari puasa. Itu orang-orang soleh ngajaknya yang itu. Kalau kitanya malas-malas, kok nggak berjamaah, ayo sih berjamaah begitu. Itu orang soleh, kawan yang soleh yang begitu. Bukan namanya soleh, bukan. Tetapi orang kawan yang bisa. Kalau kita beramal soleh, berbuat baik, kita didorong. Tetapi kalau kita kurang baik, diingatkan. Itu kawan yang baik. Kalau punya kawan yang begitu, masya Allah, beruntunglah. 11. Yang bisa melemahkan kita kemaksiatan, maka harus dijauhi. Apalagi sekarang, Pak. Bapak tahu bahwa apa yang Bapak tulis di WA, apa yang Bapak tulis di Facebook, di internet, itu semuanya tidak hilang. Tidak hilang sampai kapanpun. Kalau perlu diungkit, bisa diungkit kembali. Kalau Bapak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, ketahuan, dan itu tetap tercatat. Itu baru internet, ciptaan manusia. Bagaimana ciptaan Allah? Bisa ketahuan. Mau maju jadi gubernur, baru calon. Oh sudah diutik-utik pajaknya bagaimana. Wah kalau pernah selingkuh sama si fulan, wah bisa diungkit itu, menghancurkan. Itu baru internet, baru WA, bisa dihancurkan. Oleh kalau ingin kuat, maka bentuk kemaksiatan dijauhi. Anak-anak cucu kita, kalau ingin disiapkan jadi pemimpin, harus dijaga. Maka Rasulullah SAW sejak dini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak dini. Supaya apa? Tidak ada orang yang bisa mencerca. Ini kemaksiatan berbahaya sekali, membuat lemah. Kalau pernah korupsi, habislah Bapak. Kalau pernah selingkuh ketahuan, sudah habis itu. Itu baru dunia. Jadi anak cucu kita disiapkan untuk menjadi imaman lil muttaqin. Imam lil muttaqin itu qudwah bagi orang-orang takwa. Paling baik, contoh bagi orang-orang yang bertakwa dalam semua perilakunya. Sulit untuk dicari celahnya. Sehingga Rasulullah SAW itu indah sekali. Sehingga terpaksa ngomongnya tuh yang mencerca itu aneh-aneh, ngada-ngada. Nabi gila, gimana orang gila, orang hebat sekali. Nabi itu tukang penyihir, tukang sihir. Ya Allah, mencari-cari. Nanti sejak dulu itu setan itu akan mencari-cari. Yang ke-12, kalau ingin sehat, supaya kuat jasmaninya, rohaninya, berolahraga secara rutin. Ya, kalau nggak olahraga secara rutin, ini nanti lemah, Pak. Ya, lemah. Makanya sejak dulu tuh Rasulullah SAW sejak dini saja, alimu auladakum as-sibahata war-rimayah.
Ajari anak-anakmu dari sejak dini bagaimana berenang dan bagaimana melempar tombak dan memanah. Disuruh belajar. Itu olahraga. Pakai sibaha. Mengapa sibaha di Arab? Karena nggak ada sungai, nggak ada apa di Arab. Oleh sebab itu, yang sulit aja perlu diajari. Gimana yang mudah cuma lari, cuma apa? Memang ada sungai di Saudi. Asalnya nggak ada di Mekah, di Madinah itu. Tapi disuruh alimu auladakum as-sibaha. Latihlah anakmu itu berenang. Karena apa? Ya, lebih sulit sehingga perlu untuk menyiapkan, dan ternyata untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu yang sudah tua, kita yang sudah tua itu renang jauh lebih bagus daripada lari. Jalan lebih bagus daripada lari. Bapak Ibu sekalian, ini beberapa langkah. Mengapa wajib olahraga secara rutin? Untuk menyiapkan generasi yang kuat jasmaninya, rohaninya. Al-aqlus salim fil jismis salim. Bahwa akal yang sehat ada pada jasmani yang kuat. Ilmunya banyak, sakit melulu. Kapan memberi taklimnya? Ilmunya banyak, tetapi kemudian ya sakit ini, sakit itu, ngajarnya kapan? Kapan membina umat? Memerlukan orang-orang yang kuat. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.